Perkenalkan, nama saya Ade Suryani Jahprob dengan NIM 23011400113. Saya dari Prodi PGSD FK Pundana. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi Bloom dan hubungan taksonomi Bloom dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama yaitu sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dikemukakan oleh seorang ahli psikologis yang bernama Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Materi yang kedua yaitu pengertian. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam pendidikan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas dan kedalaman pemahaman yang diharapkan dari siswa. Seperti yang diingat oleh Benjamin Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956, bahwa taksonomi Bloom ini terdiri dari 6 level, yang dimulai dari level pengetahuan atau pengenalan hingga level evaluasi atau penciptaan. Setiap level mencakup tingkat keterampilan kognitif yang berbeda-beda, mulai dari mengingat informasi hingga menerapkan, menganalisis, memutar, dan menciptakan sesuatu berdasarkan informasi yang dipelajari. Taksonomi Bloom sangat berguna bagi guru dalam merancang kurikulum pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. Materi ketiga yaitu tujuan taksonomi Bloom. Tujuan taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kognitif domain atau ranah kognitif, berisi tentang perilaku-perilaku yang menentukan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir siswa. Yang kedua adalah afektif domain atau ranah afektif, berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosional seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri siswa. Yang ketiga adalah psikomotor domain atau ranah psikomotor. Ini berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan pada keterampilan psikomotor seperti menulis, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Materi yang keempat yaitu hubungan taksonomi Bloom dengan pembelajaran di sekolah dasar. Hubungannya ini sangat erat karena taksonomi Bloom dapat membantu guru untuk melakukan, merancang, dan mengevaluasi pembelajaran yang lebih efektif. Contohnya pada perencanaan pembelajaran, taksonomi Bloom membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang terstruktur dan variasi. Dengan memperhatikan berbagai level dalam taksonomi Bloom ini, guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang mencakup aktivitas-aktivitas yang memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di semua tingkatan kognitif. Materi yang kelima yaitu penerapan taksonomi Bloom di sekolah dasar. Dalam pelajaran matematika, yaitu guru dapat mengajarkan konsep dasar seperti angka, operasi matematika, geometrik dasar, dan pengukuran, di mana siswa diajak untuk memahami konsep-konsep tersebut dengan menjelaskan kepada mereka dengan menggunakan contoh-contoh sederhana atau mengidentifikasi pola-pola matematika. Siswa juga diberikan kesempatan untuk menerapkan konsep matematika dalam konteks nyata seperti dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, permainan matematika, atau proyek-proyek yang melibatkan pengukuran dan perhitungan. Penerapan taksonomi Bloom pada pelajaran IPA yaitu guru dapat mengajarkan kepada siswa tentang materi-materi IPA seperti sifat-sifat materi, proses-proses alam, kehidupan makhluk hidup, dan interaksi antara manusia dan lingkungan. Siswa diajak untuk memahami konsep-konsep IPA dengan menjelaskan kepada mereka menggunakan contoh-contoh yang konkret atau mengamati fenomena secara langsung. Siswa juga diberikan kesempatan untuk menerapkan konsep IPA dalam situasi nyata, misalnya dengan menggunakan eksperimen sederhana, observasi alam, atau menyusun laporan mengenai fenomena alam yang telah diamati. Penerapan taksonomi Bloom pada pelajaran bahasa Indonesia yaitu guru dapat mengajarkan konsep dasar bahasa Indonesia seperti alfabet, kosakata, tata bahasa dasar, dan struktur kalimat sederhana, di
mana siswa diajak untuk memahami makna teks yang mereka baca atau mereka dengar, mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks, dan merespon dengan pemahaman yang tepat. Siswa juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan bahasa Indonesia dengan kegiatan menulis, berbicara, atau mendengarkan, seperti menulis cerita pendek, mempresentasikan ide, atau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Itu adalah beberapa penerapan dalam mata pelajaran di sekolah dasar.